Kayaknya tren Wallaby ini datangnya terlambat deh. Buktinya apa? Banyak banget brand-brand yang akhirnya bikin Wallaby ini, tapi bukan di akhir tahun kemarin. Kayak gimana kualitasnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kalau kalian kaget nanti lihat ratingnya. Halo guys, Dimas sini, dan kali ini ada dua sepatu yang gayanya Wallaby-Wallabian udah siap dipotong sama kita. Langsung aja kali ya kita jadiin dua-duanya di dalam satu video, kita buktikan keberanian mereka buat uji nyali seperti apa. Jadi kita ada artikel Panji dari sama siapa brandnya? Yang satu lagi adalah dari Walco. Kalau kemarin kita udah bedah yang trailnya, kita mau coba lihat yang gaya-gaya Wallaby-nya ini. Jujur, secara visual menurut gue tidak terlalu menarik. Tapi kalau mengingat harganya yang memang lebih di bawah, jadi kerasa agak wajar. Jadi agak ngerti gitu. Kalau diversusin sama kemarin, Pak Lolo yang udah nyentuh 1 juta kurang dikit gitu ya, wajar. Memang kelihatan banget bedanya di sana. Tapi secara umum dia bisa gitu mendapatkan siluet Wallaby. Dari jauh lah orang kalau ngelihat, oh lu kayak pakai Wallaby, nah itu bisa tuh. Jadi itu sedikit ulasan secara general dari dua sepatu ini. Sebelum nanti kita akan breakdown satu persatu dari berbagai komponen di sepatunya. Kayaknya nggak perlu lama-lama lagi lah ya, kita gas bedah sepatunya. Round 1. Fight. Round 2. Dan ini dia Walco dan sama brand yang artikelnya sama-sama terinspirasi dari Clarks Wallaby. Oke, kita akan bagi jadi beberapa kategori untuk pembahasannya dulu ya. Yang pertama, gue akan membahas dari segi material. Gue mulai dari sama dulu, gue akan identifikasi material per materialnya. Mulai dari atas sini, mereka pakai suede. Beda dengan Pak Lolo kemarin yang pakai nubuck, touch feel-nya si sama ini cukup oke loh buat di kelas harganya. Dan sepengamatan gue tidak ada suede yang mati. Nah, kemudian masuk ke bagian dalam, gue melihat ada busa banyak untuk kayaknya ngasih sedikit feel empuk, tapi nggak terlalu ngaruh ya. Bagian lainnya pakai jersey-nya ya licin kayak Porty yang original Derby, mirip banget liningnya. Ini ada bensol di sini. Kemudian masuk ke bagian dalam, soalnya ini ada bahan EVA, dimana EVA-nya ini yang bagian atas lebih empuk daripada yang bagian bawah. Kemudian bagian luarnya ini juga pakai crepsol. Diakuin crepsol asli, beneran crepsol. Ya kita buka gini aja udah kelihatan nih. Ini karetnya asli, tapi secara kualitas gimana? Kualitasnya bisa gue bilang nggak bagus. Ya memang pada dasarnya kalau pakai crepsol begini nggak oke sih buat sepatu yang digunakan di iklim tropis. Oke, kita bahas kualitasnya. Dari feel-nya, ini tuh bukan suede yang murahan. Murah tapi nggak murahan gitu ya. Apakah ini suede asli? Yes, ini suede asli. Yang agak aneh adalah ketika gua bakar, aroma seperti sate kebakarnya itu nggak langsung semerta-merta kecium. Nah ini yang gue bingung, kenapa? Biasanya kalau memang asli dibakar kena api, aroma gosongnya itu langsung kentara. Ya ini nggak. Secara jahitan, ini jahitannya agak lebih renggang ya. Terbukti waktu gue ukur itu sekitar 3,5 stitch per inch. Terus ketebalannya juga yang gue suka, 1,6 mm itu udah proper banget sih buat bikin sepatu ya, 1,4 sampai 1,6. Dan ini sepengamatan gue ya, correct me if I'm wrong, tebelnya itu bukan karena ditumpuk-tumpuk, tapi memang karena kulitnya tebel aja. Kucut loh, sama masuk ke dalam, nggak ada yang spesial banget sih kalau di lining dalam ya. Buat taperin sendiri, ini gue kasih nilai 6,5 dari 10. Masuk ke soalnya gue pengen emang apresiasi dari segi bahan, karena pertama kalinya gue lihat ada yang pakai double bahan yang bikin empuk, meskipun ya harus kita katakan feel-nya nggak terlalu kerasa nih si bagian atas yang lebih empuknya, tapi nggak apa-apa lah, idenya oke. Gue pengen kasih nilai 7 dari 10 untuk keseluruhan eksekusi soalnya. Yang ketinggalan gue sedikit jelasin adalah insole-nya tadi ya. Ini insole-nya atasnya pakai kulit sintetis, bawahnya pakai semacam material kayak busa ati gitu, nggak terlalu spesial juga. Jadi dari segi material buat sama kita kasih nilai 6,75 ya. Nah, gimana dengan Walco? Kita pindah sekarang ke sini.
Ngomongin suede-nya itu suede asli, tapi jujur feel-nya memang tidak seenak yang punyanya sama. Yang sama itu lebih smooth, lebih halus. Ini sedikit kasar, sedikit kering. Kemudian gue juga menemukan kalau di sini mereka numpuk ada lapisan-lapisan ya. Jadi suede-nya sendiri yang paling luar itu kurang lebih tebalnya cuma segini, 1,1, lebih tipis. Jadi agak gue sayangkan, padahal Walco ini lebih mahal loh di harganya. Gue juga ngeliat beberapa resep yang sama ya dipakai sama Walco. Ini ada busa ya bikin tebal uppernya gitu. Mungkin untuk material pengisi ya, biar lebih tebal, lebih bervolume gitu si uppernya, ya sah-sah aja nggak masalah. Kemudian untuk segi jahitan tadi gue sempat bahas, ini lebih rapat, ada 4 stitch per inch buat bagian mocknya, mocktonya. Kemudian kalau kita identifikasi lagi ke bagian dalam, ini liningnya sama pakai jersey, nggak terlalu licin ya kalau yang ini. Yang jelas kalau untuk ditanya panas atau enggak, dua-duanya bakal sama-sama panas sih, karena ya udah kulit dilapis lagi sama busa dalamnya, udah rumus panas banget pasti. Material upper nggak terlalu jauh beda, tapi gue cenderung memberikan 5,5 buat punyanya Walco ini. Sekarang kita masuk ke solnya ya. Identifikasi bahan, band solnya ini pakai yang warnanya lebih gelap. Di sini kekurangannya lagi Walco pakai busa ati. Ini jujur tebal keras gitu ya, bukan rumus enak lah buat sepatu Wallaby yang menjual kenyamanan. Terus buat crepe solnya, gue menemukan sebenarnya mereka nggak jauh beda loh. Mirip sekali bahkan. Tapi jelas beda sumber, karena kalau kita lihat konturnya yang dipunyanya Walco itu lebih ketara, lebih ada gitu ya. Dan setelah pemakaian yang kurang lebih sama, kita pakai ini sekitar sebulan lah sampai sekarang, yang lebih habis itu punyanya sama, yang Walco itu lebih ada, masih lebih kelihatan. Nah, sebelum ini gue kasih rating ya, gue pengen kasih tahu disclaimer dulu, kalau gue udah coba ngedremel buat cek kekuatannya. Nah, baik crepe solnya kekuatannya sama aja, tapi untuk kekuatan sol keseluruhan yang punya Walco ini lebih menang. Kenapa? Ya wajar aja, namanya mereka pakai busa ati gitu ya, busa ati tapi yang keras, yang tebel, ya wajar aja kalau di Dremel pasti lebih tahan. Dan buat material-materialnya, ya ini gua kasih 5 dari 10 sih. Karena kalau ngelihat pakem Wallaby-nya, ini yang lebih menjauhi dan menghindari hal yang paling esensial biasanya ditawarkan sama Wallaby, yaitu kenyamanan. Nah, sedikit yang ketinggalan adalah material si solnya ya. Material solnya juga kelihatan cakep. Ini warnanya yang gue lebih suka ya di Walco ini. Tapi tetap pakai kulit sintetis. Namanya kulit sintetis ya gitu-gitu aja. Jadi untuk rating total secara material Walco ini di 5,25. Untuk konstruksinya bagaimana? Gue akan mulai dari sama. Gue ngeliat material agak oke nih. Nah, gimana dengan lem-lemannya? Ternyata ya gue tes tarik sendirian aja lepas semua bos. Baik ngebuka samping, ngebuka bawah. Jadi nggak, dari segi bonding-bondingnya sama ini kurang. Kalau dari segi jahitan-jahitan tadi gue sempat bahas, sebenarnya rapih tapi agak renggang. Kemudian dari segi kepatuhan konstruksi terhadap Wallaby, jadi gue pengen kasih ilustrasi kalau si bagian uppernya ini, mock gaya Wallaby ini biasanya sampai ke bawah ya, ke dalam. Terus ada lubang gitu di tengah-tengah, jadi material nggak ketarik semua di tengah-tengah. Nah, sedangkan kalau yang ini cuman masuk sedikit di depan, masuk sedikit di samping, masuk sedikit di belakang. Jadi cukup jauh bedanya dengan si Wallaby-nya. Ini untuk segi konstruksi, gue sorry ya nggak bisa kasih nilai gede, meskipun kalian kebantu dengan kerapihan, tapi nilainya ya cuma 5 dari 10. Kemudian Walco nih. Nah, Walco ini dari segi pengeleman nasibnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Sangat mudah sekali menarik ini. Tapi yang harus gue akuin sedikit, gue pakai sedikit lebih tenaga daripada sama ya. Cuman ya sangat mudah sekali kita kupas pakai satu tangan. Nggak perlu gue minta bantuan satu orang lagi. Jadi ini sedikit lebih kuat tapi nggak terlalu jauh. Yang lebih gue suka adalah jahitan-jahitan yang lebih rapi. Dan secara konstruksi pun hal yang sama terjadi dengan sama. Bagian uppernya itu cuma masuk sedikit ke depan, masuk sedikit di samping, masuk sedikit di belakang. Salah? Enggak. Kalau memang mau ngikutin pakemnya Wallaby, ya boleh dikatakan salah, tapi gue tidak menyalahkan. Hal-hal aja, sah-sah aja. Yang penting sebenarnya buat gue adalah pengelemannya, tapi toh pengeleman juga tidak terjawab dengan baik gitu. Jadi kalau tadi sama gue kasih 5, buat yang ini gue kasih 5,5 secara konstruksi dan ini ya, kerapian-kerapian dan segala macamnya. Let's move on ke part selanjutnya, last and shape ya. Bentuknya tuh begitu mirip, tapi adakah bedanya? Secara last dan shape-nya, jujur gue lebih suka punyanya Walco. Kenapa?
Karena secara khusus ya Wallaby kalau kita perhatiin itu bukan ngedoblek aja gitu lurus-lurus, dia ada tekukan-tekukan sedikit di bagian depannya. Ini kelihatan nih ada tekukan dari tengah ke depan, kemudian secara ngebentuk ya kalau gue coba bandingin, yang punya karakter, yang lebih punya karakter tuh yang ini daripada yang ini, tapi tidak menjelekkan juga sama ya. Maksudnya terlihat biasa. Kalau yang ini terlihat lebih punya karakter. Kebayang ya maksud gue, kalian bisa nikmatin aja visualnya. Terus kalau gue perhatiin dari atas, siluet yang punyanya sama ini tuh somehow bikin lebih bantet. Karena faktor punyanya sama ini lurus, lebar. Jadi kesannya lebih bantet. Sedangkan punyanya Walko itu lebih ramping dan ngelengkung gitu. Jadi seolah-olah kayak memang dia lebih slim. Nah, tinggal selera kalian aja. Kalau untuk kaki orang Indonesia, gue udah ukur lebarnya kurang lebih masing-masing seperti ini ya, cukup lebar juga. Cara khusus gitu ya, kalau memang kalian suka last yang lebih lebar, lebih ngotak, ya jadinya punyanya sama ini. Tapi kalau kalian lebih suka yang agak lebih slim, jadinya lebih masuk yang Walko ini. Nah, terserah preferensi kalian. Yang gue lebih suka secara visual adalah punya Walko ini, makanya untuk kelas sama, gue berikan nilai di 6 dari 10, sedangkan untuk Walko, gue berikan nilai 7 dari 10. Beberapa disclaimer aja, kalau memang kaki kalian lebih gemuk, punggung kakinya lebih tinggi, lebih lebar, memang kalian sepertinya tidak punya pilihan lain selain mengincar ke punyanya sama ini sih. Yang jadi pertanyaan mungkin satu sih sizing ya, sebelum kita masuk ke kenyamanan. Ini kita dapat di size 42, ini kita dapat di size 43. Ternyata sentian panjang insole-nya itu sama, 28, sekian. Jadi inilah PR-nya kalau kita mau beli brand lokal ya, sentian-sentiannya bisa bedanya kayak begitu, jauh banget. Bisa aja kalian ukuran 43, kemudian pas masuk ke sini jadi muat karena kaki kalian lebih slim, bisa juga sebaliknya. Oke, kita akan ngomongin kenyamanan. Dari segi fittingnya, ini yang agak menarik nih. Jadi beberapa tester kita justru mengatakan sebaliknya dari temuan gue, yang ukuran-ukuran di atas kertasnya sama itu lebih lebar. Ternyata enggak. Secara feel pakainya justru agak lebih enak fitnya punyanya Walko ini. Nah, ini jadi catatan juga, karena kalian juga mungkin harus menyadari ya, beda last, beda lengkungan itu mempengaruhi ke shape kakinya juga. Jadi itu cukup menarik. Untuk feel dipakainya, berdiri lama, jalan, ini kurang lebih sebenarnya ternyata malah jadi sama-sama aja. Mereka berdua punya resep yang berbeda di sole, dimana sama itu punya resep insole-nya biasa, tapi kenyamanannya dimaksimalkan di midsole. Sedangkan buat Walko, ini ditebelin di insole, sedangkan midsole-nya keras. Tapi hasilnya nggak jauh beda. Ini yang cukup menarik sih. Jadi sama-sama nggak nyaman banget, tapi di atas kertas seharusnya yang lebih nyaman adalah punyanya sama. Ini pentingnya buat mencoba. Kalian tes dulu lah, pakai dulu lebih seperti apa. Jadi yang harus diakui, ini sepatunya cukup keras juga. Dan satu lagi yang kalian harus tahu, namanya sepatu kulit pasti lebih panas daripada sneakers. Terakhir nih, untuk support tuh kita tidak menemukan. Artinya kalian nggak akan nemuin sanks, kalian tidak akan nemuin ada kontur sedikit, tapi konturnya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu berasa juga. Jadi bisa dikatakan tidak ada support sama sekali. Jadi segi kenyamanan ya, di akhirnya meskipun ada beberapa poin yang berbeda, gue tetap memberikan dua-duanya itu angka 5 dari 10. Jadi ya bukan sepatu yang nyaman, harus diakuin. Sebelum kita masuk ke akhir, gue mau bahas beberapa detail-detail kayak aksesoris antingnya ya. Wallaby itu kan katanya punya anting. Secara antingnya Walko cuma dapat 1, sedangkan sama itu ngasih 2. Ini nggak tahu ya kalau buat kalian poin plus atau enggak ya. Rupanya mereka juga pakai material yang sama dengan uppernya, jadi kelihatan beda ketebalannya. Tapi somehow Walko ini lebih tebal di sini di anting daripada punyanya yang ditaruh di uppernya. Kalau buat shoelace-nya ini lebih masih lebih utuh wax-nya ya, lebih pronounce wax-nya. Sedangkan kalau yang ini udah lebih udah lebih berbulu sedikit. Disclaimer dulu juga, kalau kalian kaget nanti lihat ratingnya, please jangan kaget gitu, karena gue melihat dua sepatu ini sebagai alternatif Wallaby, dan gue menjadikan Wallaby sebagai standarnya gitu ya, golden standarnya, dimana promise-promise-nya dari Wallaby, standar-standar pembuatannya Wallaby yang jadi ancang-ancang gue untuk memberikan nilai pada ini. Beberapa standar-standar Wallaby memang dipenuhi sama mereka, mulai dari lastnya yang trapesium, kemudian beberapa cara-cara eksekusinya, mocasin look-nya, banyak yang berhasil mereka dapat di sini. Tapi kalau gue boleh summary-kan, itu yang mereka dapat lebih ke look-nya aja. Karena kalau core promise-nya Wallaby itu
bagi gue ada 3 ya. Yang pertama material, yang kedua itu look, yang ketiga itu adalah kenyamanan. Nah, dari segi material mereka kalah. Yang kedua dari segi look, secara garis besar sudah sama, sudah berhasil dapat, tapi ketika kita perhatiin detail per detail, memang ada feel yang berbeda gitu. Ini lebih kelihatan lebih bantet, yang ini udah lebih kelihatan tapi juga nggak terlihat seperti Wallabinya. Dan yang ketiga adalah kenyamanan. Nah, ini adalah yang paling fatal sih. Orang pada akhirnya beli Wallabi itu gara-gara apa sih? Gara-gara nyaman. Gua aja mengakui gitu, buat di segmen sepatu kulit belum ada yang mengalahkan Wallabi. Ini Core Promise yang ketiganya justru paling gak dapet. Jadinya ya mainin sebisanya dan hasilnya minimal. Kenyamanannya pun minimal. Ya nggak apa-apa juga ya. Selisih harganya sangat jauh sekali. Yang satu 200 something, udah 300. Yang satu 300 mendekati 400. Jadi ya wajar memang harganya jauh gitu, nggak bisa ngomong banyak soal kenyamanan. Jadi memang ini adalah alternatif dari segi look-nya aja, tapi tidak dengan core value atau core promise-nya dari Wallabi itu sendiri. Makanya gue berikan rating buat dua-duanya ini 5,6. Sama dan Walco imbang di berbagai hal dengan plus minusnya masing-masing. Plus minusnya jika gue katakan adalah lebih ke look-nya kemudian ya, look dan material lah plus minusnya. Hanya di situ aja, kalian silakan pilih kalau memang kalian suka mana yang lebih cocok untuk kalian siluetnya. Gue tidak terlalu merekomendasi juga, tapi gue mengerti ketika kalian ngambil ini sebagai alternatif terjangkaunya Wallabi. Kalau kalian suka dengan siluetnya Wallabi, kalian ngerasa butuh punya siluet seperti ini, go for it. Menurut gue make sense, dua-duanya harganya make sense, masuk akal ya. Tidak berarti Walco yang lebih mahal daripada sama itu jadi lebih jelek karena ratingnya yang gue kasih sama ini kurang lebih mirip-mirip, nggak juga. Balik ke selera kalian, dan bagi gue pribadi akan lebih milih Walco kalau disuruh pilih antara dua ini. Kenapa? Ya based on look tadi, based on siluet tadi, gue lebih suka. Tapi kalau by segi kualitas, material dan segala macam, kita coba so-fair mungkin dan hasilnya seperti itu. Oke, itu aja dari gue untuk bedah sepatu kali ini. Coba menurut kalian ya, siluet Wallabi mana yang terbaik yang ada di Indonesia sekarang? Coba dong komen di bawah. Oke, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.